Baik Bapak Ibu, kami di sini dan Bapak Ibu untuk melakukan pertemuan dalam rangka persiapan pelaksanaan program kegiatan sekolah yang akan nantinya kita laksanakan pada kegiatan meeting kelas nanti. Jadi lepas dari ujian sumatif antar jenjang dari kelas 10 maupun kelas 11. Jadi hari ini kita akan melakukan perencanaan program kegiatan dan siapa-siapa yang akan terlibat nantinya dalam kegiatan yang akan kita laksanakan dan seperti apa program kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya. Mungkin saya mulai dulu, saya langsung saja ke Pak Randy sebagai program pertama yang akan dipaparkan. Jadi presentasi pertama, kami persilakan dalam saran. Ya, terima kasih Bu Eka, Kepala Sekolah yang saya hormati, Pak Rahman, Kementerian saya hormati, Ibu Isma yang saya hormati, Adik Nisa yang saya hormati, rekan-rekan guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya mengambil kesempatan pertama untuk menguraikan program baru yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di sekolah kita. Program ini merupakan program yang sempat saya lakukan waktu saya masih SMA dulu, tahun 1999. Waktu SMA dulu, itu programnya itu adalah, nama programnya itu adalah Tafakur Alam. Tafakur Alam ini programnya waktu itu adalah program yang bisa melatih kesehatan fisik dan mental siswa sekaligus rasa keimanan mereka. Begitu. Jadi fisik, jiwa, raga, kemudian iman mereka. Apa yang dilakukan itu? Yang pertama adalah bahwa di kegiatan ini mereka akan melaksanakan perjalanan. Tetapi perjalanannya bukan seperti perjalanan di jalan raya atau apa begitu. Dia melakukan perjalanan dia di pinggiran pantai atau di hutan-hutan, ya, di pegunungan, di perbukitan, atau menyusuri pematang sawah. Gitu. Nah, dalam perjalanan itu mereka itu akan banyak melakukan aktivitas yang intinya adalah mengarah pada proses mensyukuri nikmat karunia Allah berupa alam yang indah pada kita semua. Jadi dalam proses itu mereka dalam perjalanan itu akan diarahkan mereka selama perjalanan tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut kalian kecuali bantu atau istighfar, subhanallah dan semuanya. Ini kata-kata yang thayyibah. Dan selama perjalanan seperti itu. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang sifatnya urgen, misalnya terjadi sesuatu dengan dirinya, baru itu bisa mengembalikan yang lain. Tetapi ya, selama perjalanan itu mereka diarahkan untuk itu, ya, seperti itu. Komunikasi mereka itu akan disampaikan, mereka akan melakukan komunikasi dalam perjalanan secara terbatas. Hanya sifat urgen saja baru bisa menyampaikan. Tapi di saat mereka diam, ya, itu mereka diwajibkan untuk baik dalam hati maupun diucapkan dengan menggunakan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Kemudian selama perjalanan mereka juga akan melaksanakan pengamatan terhadap apa yang mereka lalui. Apa saja yang mereka dapatkan selama perjalanan, bagaimana alam yang mereka lalui itu, apakah memang sesuai dengan harapan mereka, atau memang sudah tidak sesuai lagi, atau mungkin sudah rusak atau bagaimana. Nah, itu yang akan mereka data semua. Mereka akan data. Dalam waktu paling lambat 4 jam perjalanan sudah maksimal itu 5-7 km tergantung lokasinya itu, karena kita tidak bisa paksakan mereka dalam waktu 1 jam karena harus menghabiskan 5 kilo, tidak seperti itu. Jadi mereka jalan 1 kilo istirahat lagi, kemudian di situ akan ada diskusi apa yang sudah kalian lihat itu. Seperti itu. Tiba di garis finish itu mereka akan ditunggu oleh penceramah, ya. Jadi ada guru agama atau orang yang kompeten di situ
itu yang akan mengevaluasi apa yang mereka rasakan saat mereka melakukan perjalanan itu. Saat mereka melakukan perjalanan. Nantinya akan itu dengan siraman rohani yang berkaitan dengan masalah kecintaan tanah air dan lingkungan. Itu materi, tidak lari dari situ. Jadi bukan lagi hal-hal yang sifat yang lain, tetapi fokus utamanya itu adalah ceramah tentang peduli lingkungan, kemudian tentang keindahan alam ini. Bagaimana kita mensyukuri dan menikmati alam yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, program ini akan melibatkan siswa tentunya. Untuk perdana ini saya akan mencobakan dulu untuk OSIS dulu. Saya akan mengajak OSIS dengan MPK itu akan bersama untuk bisa mensosialisasikan program ini nantinya ke depan, karena rencananya ke depan itu setiap kelas itu akan diambil waktu untuk melakukan ini sekaligus refreshing gratis buat mereka. Yang berikut, selain siswa itu juga harus ada pembina, ada guru-gurunya. Yang jelas guru agama harus ada di situ, kemudian guru penjaskes juga ada, kemudian para penanggung jawab kesehatan juga harus ada, kemudian yang jelas sebagai pembina itu harus memang stay dalam pendampingan baik dalam perjalanan maupun ketika mereka sudah ada tujuan di lokasi. Dan untuk pemilihan lokasi nanti saya akan laksanakan di wilayah Garut ini. Kalaupun memang memungkinkan dan mereka mau melakukan perjalanan di luar dari Garut, itu mungkin akan dibicarakan bersama secara internal bersama orang tua ini. Jadi gambaran umum kegiatan yang saya lakukan untuk sekolah ini, Tafakur Alam hari ini merupakan salah satu kegiatan yang bisa mendapatkan respon baik dari semua, dan ini tujuannya itu adalah untuk tadi menguatkan fisik mental mereka, kemudian keimanan mereka juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada saran atau pendapat dari Bapak Ibu, orang tua, komite ataupun dari peserta didik di sini dari kegiatan yang akan dilakukan sebagai bentuk aspirasi, ide, atau masukan tentang pelaksanaan program kegiatan ini. Mungkin dari tanggapan Nesa, bagaimana kalau menurut Nesa? Kalau menurut saya pribadi itu tentunya kegiatan ini menarik, pasti menarik. Tapi juga pasti ada konsekuensi dari siswa atau ada siswa yang tidak bisa berjalan di cukup jauh, itu bagaimana? Kalau misalkan iya, pasti semua siswa tertarik untuk melakukan kegiatan itu. Ini kan berkaitan dengan alam dan itu tidak bisa dilakukan setiap hari. Mungkin itu hanya sekedar refreshing dan pasti mereka akan input dan menarik untuk mereka. Jadi itu salah satu konsekuensinya ada yang tidak bisa dilihat dari jarak yang jauh. Kalau dari saya, Iya. saya setuju dengan kegiatan ini. Sebenarnya ini kegiatan yang bagus dan kendalanya pada kebiasaannya sesuai yang menurut dan kemudian tidak mampu tidak dilakukan ini kan tidak harus karena satu dalam itu membentuk harus membentuk ini kan setiap kalau tidak perlu menjelaskan seperti apa evaluasi akan seperti apa ya. Jadi kita kan tidak apapun sedikit kita pasti kan mengenai seperti kita kira-kira itu saya akan mengatakan sama-sama gitu. Tidak harus kan pekerjaan itu harus melakukan ini kan pengalaman saya sampai seperti itu. Jadi kan istirahat melakukan isi seperti itu dan Ya, jadi benar yang disampaikan oleh Pak
tadi ada Nisa, jadi jangan khawatir ya, karena kita tidak ada, ini bukan lomba ya, ini adalah refreshing ya. Jadi kita refresh itu pada refreshing, jadi tidak akan ada pemaksaan bagi mereka yang tidak bisa melaksanakan aktivitas fisik itu. Kalaupun memang keinginannya sangat kuat tapi kemampuan fisiknya tidak bisa saja dia menunggu, mungkin sudah mau di garis finish. Karena kan yang penting mereka gabung, dia mungkin refreshing mau bersama-sama teman-temannya seangkatan atau satu kelas, sama-sama kalau tidak ada momen begini kan, nah, itu bisa saja mereka langsung di situ. Tapi dia kehilangan momen kebersamaan mereka melakukan perjalanan ini, gitu. Jadi solusinya, jadi bisa saja menunggu sampai di garis finish atau 10 meter sebelum garis finish pun boleh kalau tidak mampu berjalan. Kan pengalaman juga kan, kecuali kalau misalnya beda dia dengan kegiatan pengambilan tapak hitam misalnya untuk kegiatan pramuka, tidak bisa. Jadi yang memang kuat fisiknya yang bisa jalan itu yang bisa ikut, yang tidak ikut yang tidak bisa jalan, atau yang tidak bisa jalan tapi ikut tetap tidak dapat. Karena untuk ujian itu ini beda, ini refreshing ini. Jadi bukan ujian atau diambil dengan tidak seperti itu. Benar ya? Ya. Ada kebijakan dan program saya ulangi lanjut program Alam. Bukan itu, bukan. Oh iya gitu. Oh, Karena mereka sempat tulis status orang tafakur alam, ya kan? Ramli banget. Harus kita artikan supaya ada siswa yang mau membuat status di medsos, karena sekarang ini Pak panas-panas politik. Saya tidak berpikir ke sana. Cukup bagus dan mungkin bisa kita programkan untuk pengajaran baru. Bukan hanya di bawah tapi di luar bawah. Tapi kalimat itu yang mungkin kalau saya kasih ini teman apa kita bilang diartikan. Apa politik dia berkata Ini mana tahu? Kalau kita sudah mau pakai tafakur, membuat itu adalah akronim, itu bahaya, di situ berbahaya. Iya, ini kalau kita buatkan akronim itu adalah tafakur sudah itu biasanya menjerat orang, delik juga ya, jangan bisa. Jadi saya keluar. sampai Aktivitas suku melalui kambuan kegiatan ini oh, ini yang harus kita pelajari. Ini bagus, ini program ini cuma saya mengharapkan kepada Pak Ramli, anak-anak kan ada anak-anak yang memang tidak mampu memaksakan, kita harus cut dia itu jangan sampai lagi buat kita masalah dalam di sini Bahasakan dalam puisi. dia juga bisa, kalaupun dia ikut ya belum menunggu garis finish itu sana. Memang kita main kalau kegiatan pengambilan ujian itu. Tapi jalan santai. Kemudian berguna mereka
sesuatu mereka akan Jadi karakter yang terbaru itu kan kolaborasi mereka, kerjasama mereka, melihat teman so ini bagaimana kan, kemudian akan memunculkan jiwa kepemimpinan mereka juga kan leadership mereka. Masih ada lagi Sudah selesai. baik untuk program yang para tentang tafakur alam. Jadi sekarang ke kuliah tentang perencanaan program kegiatan yang akan dibuat nanti bisa dipaparkan persiapannya seperti apa dan program ini dalam bentuk apa saja. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada Pak Bente, Amanda Kak Isma, kemudian Kanesa, di Korset, dan juga bersama kami dalam rangka satu komunitas sekolah kita bersama. Ini sebenarnya program bukan karena kita sebagai bertugas, tapi kami bersyukur bahwa program yang kami ikuti, berbagai pelatihan yang kami ikuti bisa akhirnya kami bisa menjadi sebuah ruang baru bagi kami untuk memunculkan ide-ide baru, memunculkan pemikiran-pemikiran yang lebih inovatif dalam rangka untuk kemajuan sekolah kita bersama. Untuk saya sendiri sebenarnya saya mengambil saya hubungkan dengan tupoksi saya sebagai pembina OSIS di sekolah. Jadi salah satu yang sampai saat ini yang memang harus kita kembangkan adalah bagaimana kita menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan di dalam diri siswa. Dan alhamdulillah melalui hal-hal ini sudah nampak gitu. Yang saya rasa Bapak Ibu sudah bisa lihat sendiri bagaimana anak-anak ketika mereka mungkin di luar sekolah berada dengan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana perubahan mereka ketika mereka SMP dan SMA, khususnya ketika mereka sekolah di sini. Nah, hal ini yang saya lihat, karena membuat program itu juga salah satunya adalah kita melihat aset yang mendukung hal ini. Jadi saya melihat bahwa saya sudah banyak di sekolah kita itu sudah ada aset-aset yang bisa kita unggulkan. Sehingga saya mengambil program yang nama programnya masih dibuat lebih keren gitu. Akan tetapi memang implementasinya itu semuanya sudah tahu. Jadi programnya itu diberi nama Think a Leader. Think a Leader adalah berpikir sebagai seorang pemimpin. Nah, untuk kegiatan ini setelah ada program maka akan melahirkan kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang mendukung program ini banyak sekali. Nah, tapi khususnya di saya masih buat dalam satu konsep saja dulu. Kegiatan ini lebih diperlihatkan di dalam kegiatan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Dan ini hal-hal kalau biasanya LDKS itu kebanyakan berpikirnya kegiatan itu saja LDKS ini. Nah, ini akan ada sebuah kegiatan yang baru. Nah, mungkin tadi ada program yang disampaikan oleh Pak Ramli. Nah, ini bisa diinputkan di situ. Jadi lebih bisa berkolaborasi. Boleh Pak Ramli? Siap. Iya. Jadi banyak kegiatan-kegiatannya, tapi akan lebih diinikan di LDKS. Mungkin kegiatan program tafakur ini bisa dimasukkan di LDKS. Boleh kan? Ya, jadi seperti itu. Dari Bapak Ibu mungkin ada Tambahan dari yang mewakili siswa. Ada Kanesa. tambahan. Kanesa Mungkin bisa ada jadi yang boleh aset. ngasih program kegiatan kira-kira. Yang nanti kalau misalnya yang terlibat tentunya adalah intinya adalah pembina OSIS, sebagai tanggung jawab paling atas itu adalah kepala sekolah, kemudian kesiswaan, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, kemudian nanti akan terbentuk panitia-panitia, dalam hal ini adalah OSIS. Kalau LDKS itu kan biasanya untuk pengurus-pengurus OSIS yang baru, gitu. Kemudian di situ juga ada
MPK, mulai dari ketua kelas, wakil ketua kelasnya, dan MPK yang ada di dalam kelas. Nanti biasanya juga saya mengundang. Nah, kalau ini saya sudah mulai dari 3 tahun kemarin, itu alhamdulillah saya bisa melakukan kerjasama dengan pihak luar. Nah, ini juga termasuk aset. Karena di dalam aset itu ada beberapa aset. Salah satunya itu ada aset politiknya, kemudian aset sosialnya. Tapi mohon maaf, tanda kutip di sini politik jangan diartikan salah artikan gitu. Jadi ada hal-hal yang kayak ini diperumpamakan. Aset politik itu seperti ini. Sekolah kita ini siapa yang memprakarsai? Pak Rusli Habibie gitu kan. Jadi ini merupakan aset politik bagi kita gitu. Namanya sudah dikenal, jadi bisa memberikan hal-hal yang bernilai baik buat kita. Gitu. Seperti itu. Kemudian seperti saya kembali bahwa di beberapa tahun kemarin ini, kalau selama ini untuk pematerinya itu hanya orang-orang yang ini orang-orang dalam atau orang-orang yang mungkin tidak terlalu dikenal. Alhamdulillah kalau kemarin saya sudah mulai bekerja sama dengan pihak-pihak luar, dan tentunya ini sangat memberikan warna yang baru bagi siswa itu. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan di program di kegiatan LDKS ini, ada kegiatan kegiatan-kegiatan apa yang bisa saya isi. Nah, ini yang perlu saya mintakan atau kolaborasi dari Bapak Ibu guru, kemudian kan bisa sebagai keterwakilan dari siswa, kemudian ada komite, kemudian ada orang tua. Mungkin ada hal-hal yang baru yang perlu saya tambahkan yang bisa lebih membuat program ini lebih berwarna. Dari Pak Ramli. Kalau Kanelsa bagaimana kemarin di LDKS kemarin? Ya, dulu saya bisa mengikuti LDKS kemarin mungkin karena sejak orang berbeda. Kalau yang menurut saya itu di situ punya tinggal meneliti, ada berbagai macam kayak ada ketegangan gitu. Bermanfaat tidak? Berpengaruh tidak? Sangat berpengaruh di dalamnya. Nah, hal-hal ini yang kita bangun, kita membuat program itu sebenarnya bukan, saya baru sadar juga bahwa ketika kita membuat program bukan karena acuannya adalah untuk sekolah gitu. Tapi kita membangun dari buat program itu adalah berdasarkan kita bangun dari apa yang siswa butuhkan. Bagaimana pengalaman kita? Sama dengan Pak Rami melihat pengalamannya dulu, sehingga ini yang membuat dia untuk membuat sebuah program berdasarkan pengalaman. Nah, saya membuat program ini karena memang pengalaman dari program-program ini bisa membentuk karakter, bisa membentuk jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri kita masing-masing, khususnya di sini adalah diri siswa. Mungkin ada tambahan ini yang saya perlu mungkin kerjasama dari Bapak Ibu, ada tambahan-tambahan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dimasukkan dalam program Team Leader. Seperti itu. Di kewirausahaan juga kan bisa kan? Saya ada saran. Iya. Misalnya ke depan untuk PDK ini berdasarkan evaluasi yang dilakukan terbaru ini dari MESA bahwa di situ ada ketegangan. Dan itu tidak bisa kita pungkiri karena apa? Karena agenda kita 3 hari itu, hanya hari terakhir kita itu di lapangan. Yang seharusnya kan mereka itu seharusnya punya ruang, kita berikan ruang di LDK itu untuk bisa mengeksplor diri mereka untuk berbuat nyata, bukan hanya mendengarkan konsep saya. Ya kan? Jadi kedepannya mungkin kita akan ubah, mungkin ada beberapa materi yang sering kita langsung merupakan materi langganan di LDK, misalnya penjelasan mekanisme OSIS seperti apa, kemudian itu boleh nanti kita bawakan nanti pada saat mereka jalan. Pada saat mereka jalan, misalnya 1 bulan berjalan mereka, kita godok mereka di senggang waktu, mereka kita godok dengan ADART organisasi. Itu. Tapi masukkan di kegiatan LDK itu lebih banyak kegiatan misalkannya yang outdoor, yang memang melatih mereka untuk kompak, untuk berkolaborasi. Seperti untuk kemarin, alam, itu LDK. Iya, LDK itu rangkaian LDK. Nah,
Artinya LDK yang sekarang itu kan kalau bicara rangkaian berarti sesuatu yang memang tidak harus tidak harus dilaksanakan saat itu juga kan. Tidak. Tapi yang saya maksud ini adalah kegiatan yang memang kita sudah jadwalkan LDK misalnya 3 hari. Jadi kita di hari pertama itu kita bolehlah untuk secara formalitas konsepnya saja, ya garis-garis besarnya saja. Hari kedua dan hari ketiga itu mereka harus outdoor, gitu. Karena jangan sampai kita hanya lebih memberikan kesan dominasi, ketegangan, kemudian cuma teori-teori semuanya, gitu kan? Jadi kalau misalnya kita berikan ruang mereka untuk bisa mengeksplor apa yang mereka maui, kemudian kolaborasi mereka lebih terbentuk, itu pasti sangat berkesan dan mereka pasti akan sangat bersemangat merindukan lagi mereka. Gitu. Jadi suara tadi, ketegangan tadi itu sebenarnya tamparan mungkin sebenarnya ke saya, karena saya dengan Ibu Yeyen, dengan pimpinan juga, itu adalah tamparan begitu bahwa ternyata ada sesuatu yang Membuat mereka tegang. ada sesuatu yang disembunyikan sebenarnya dan Persidangan. ada banyak materi konsep, pokoknya yang namanya konsep itu pasti akan ada ketegangan, apalagi saya Ibu Eka yang sudah di depan pasti itu akan ada ketegangan betul. Nah, oleh jadi itu. Jadi kita ubah caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu Eka materinya adalah leadership, bagaimana caranya langsung di lapangan. Jadi begitu. Jadi langsung tidak perlu kita bicara panjang lebar apa itu leadership dan lain-lain, tapi langsung kita di lapangan. Jadi konsepnya, materinya boleh judul materinya oke, tidak masalah. Cuman implementasinya itu langsung dalam bentuk simulasi atau praktik. Kayak waktu dalam breakfast di dalam termasuk di dalam rangkaian mereka itu harus berpikir. Mereka coba ke alam. Oke, ada lagi mungkin tambahan? Ibu Kepsa mungkin? Jadi aset di sini berarti aset ini juga akan mendukung nanti aset finansial. Karena kan LDK itu kan anak-anak kan sudah di ruangan, ya, dari materi, ya. Harus duduk tegak. Iya, kan kemarin ada hari terakhir ada ya permainan, cuma nanti hari terakhir. Baru terakhir. Iya. Maunya 1 hari saja konsep, setelah itu. Kalaupun memang Kalau bisa itu hari pertama itu pasti orang yang memang ahlinya, memang yang orang dari luar, bukan di yang leadershipnya akan bersiap. kalau memang desainnya itu memang lebih banyak outdoor, pasti mereka mau lebih dari 3 hari. Kalau ya, Pasti mau. boleh mereka ini jangan bikin di sekolah, Boleh, tidak ada apa. bikin di Tidak luar apa. sekolah selama 3 hari. Iya. langsung ke itu di luar sekolah. Itu lebih bagus. 1 hari ininya di sekolah, 2 harinya itu di luar. Dua 3 hari maksudnya. Nah, 2 hari kedua dengan hari ketiga. Jadi 5 Nanti hari. jika Nelsa lulus yang benar bisa lulus seperti itu. Potong. Lanjut. Potong. Ya. Kan. Baik, dilanjutkan dengan penyampaian dari saya untuk program kegiatan saya ini. Saya akan rencanakan setelah lepas ujian Sumati, namanya adalah English Camp. Kebetulan saya mendengar aspirasi dari beberapa orang murid yang menyatakan sebetulnya mereka termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Namun karena dasar-dasar bahasa Inggrisnya tidak ada semenjak dari SMP, apalagi yang duduk di kelas 10, itu motivasi ada, tapi pengetahuan atau kompetensi yang mereka punya itu tidak ada. Nah, di situ saya berusaha bagaimana caranya anak-anak ini punya kompetensi itu, khususnya kosakata bahasa Inggris, dan bagaimana mereka bisa bicara dalam bahasa Inggris. Memang ada metode yang saya gunakan di kelas, tetapi karena waktu
yang terbatas, kemudian kurikulum juga ditetapkan seperti apa materi yang perlu dipelajari oleh peserta didik, maka sangat terbatas bagi saya untuk mengajarkan mereka bagaimana meningkatkan kosakata bahasa Inggris dan bagaimana mereka bisa meningkatkan keterampilan atau kompetensi bahasa Inggris itu sendiri. Jadi melalui program ini saya buat program English Camp namanya, karena awal mula dari anak-anak yang suka kegiatan pramuka. Jadi mereka akan tidur di sekolah. Jadi mereka tidur selama kegiatan itu berlangsung 1 kali 24 jam. Jadi mereka nginap. Jadi rencananya malam minggu. Jadi dari hari Sabtu tidur malamnya, kemudian sampai besok pagi. Nah selama itu mereka menggunakan bahasa Inggris. Tetapi di sini sebelum itu saya lakukan, itu saya akan mungkin ada sedikit instrumen yang akan mereka isi, ataupun ada survei yang mereka isi, supaya saya bisa tahu di situ bahwa anak-anak punya kemampuan kosakata dan kemampuan bahasa Inggris mereka itu sampai di mana. Dan itu saya akan lakukan bekerja sama. Kebetulan di sini ada mahasiswa PNS, jadi ada mahasiswa bahasa Inggris. Nanti saya akan dibantu oleh praktisi juga dalam pemberian materi nanti anak-anak. Jadi mereka ini dapat materi tentang kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Jadi ada our daily activities, materi pokoknya itu. Jadi anak-anak akan belajar melalui berbagai macam kegiatan yang akan diagendakan. Jadi dia seperti kegiatan kepramukaan, tetapi mengarah ke kompetensi bahasa yang akan mereka pelajari. Termasuk juga di situ mereka akan dibangun tentang bagaimana membangun jalinan kolaborasi. Jadi ada bonding with my friends, materinya, kemudian ada games paling banyak, termasuk mereka dalam situasi makan maupun minum itu ada pembelajaran bahasa Inggris di dalamnya, didampingi oleh wali-wali kelas. Kemudian meski wali kelas tidak tahu bahasa Inggris, tapi paling tidak di situ ada dorongan dan motivasi untuk berperan langsung di kegiatan ini nanti. Kemudian saya selaku guru mapel, kemudian praktisi luar akan membantu di dalam pemberian materi English Camp ini. Jadi bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Inggris ini dan keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris dasar. Jadi mereka akan nantinya ada yang English beginner, kemudian ada yang namanya intermediate, kemudian ada namanya advanced. Jadi ada yang pemula, ada yang sudah bisa sedikit-sedikit, dan ada yang sudah mulai. Kemudian ini tidak dipaksakan. Siapa yang suka ikut, silakan ikut. Jadi bukan berarti yang tidak mau ikut ini tidak akan bisa tahu. Nanti akan ada anak-anak yang lain berbicara pengalamannya mereka ketika mengikuti kegiatan ini. Kemudian saya akan bekerja sama dengan humas sekolah membuat sebuah web. Jadi web ini tentang program English Camp, anak-anak bisa bercerita lewat jurnal refleksi mereka. Jadi saya akan memintakan seperti itu, jadi orang-orang bisa tahu bahwa ada cara juga lewat kegiatan seperti ini untuk pengembangan kompetensi bahasa Inggris dari anak-anak itu sendiri. Nanti saya berpikir dari dasar-dasar yang kita lakukan ini bisa dilakukan pengembangan lagi pada kegiatan tahap selanjutnya. Jadi presentasi program saya mungkin ada tambahan, terutama dari peserta didik, ada selaku di sini perwakilan, adakah kegiatan yang bisa ditambahkan di dalam kegiatan English Camp ini? Kalau menurut pengalaman kalian belajar bahasa Inggris, sepertinya ini yang menarik, maka saya tambah di sini. Atau ada kegiatan apa seperti itu. Karena di dalamnya ini ada games, kemudian ada juga pembelajaran, paling banyak itu games. Termasuk anak-anak yang yang kurang aktif atau introvert, ini bisa dimediasi juga di dalam kegiatan ini. Jadi mereka akan tinggal di dalam tenda, keluar dari tenda, aktivitas di alam, dan menggunakan fasilitas sekolah yaitu lapangan. Sebetulnya ini pernah kita lakukan di angkatan 4, itu namanya English Village, tapi kita lakukan itu di Tentadio Resort waktu itu. Jadi kita sewa cottage di sana kerjasama dengan Unggul. Jadi Unggul sebagai praktisi di waktu itu yang memberikan materi dan kerjasama dengan kita. Dan alhamdulillah anak-anak yang malas mau belajar bahasa Inggris jadi tertarik.
dari kegiatan-kegiatan yang fun seperti itu. Jadi mungkin dari Nisa ada tanggapan, mau tambah kegiatan apa atau mau bikin seperti apa sebagai masukan? Kalau saya sih ibu untuk kegiatan itu menarik dan juga kalau di games itu kan semua orang tertarik. Jadi walaupun hanya games yang akan ibu adakan, pasti mereka akan tertarik. Siapa sih yang tidak mau belajar bahasa Inggris, bahasa yang mendunia? Jadi mereka, saya yakin itu tertarik. Jadi mungkin ini program ini mungkin untuk sekolah kita. Yang pertama kita buat di lingkungan sekolah, meski sudah pernah dilakukan, tapi kita bisa bikin inovasi kembali. Karena kebetulan juga kita sudah ada jalan. Kemarin saya sudah sempat bicarakan dengan ketua jurusan dari bahasa Inggris, dia siap membantu dan menjadi narasumber juga ketika diundang nanti di kegiatan ini. Jadi dia akan terlibat langsung memberikan materi ke anak-anak dari bekerja sama dengan PMS, program PMS, sekalian program kurikuler sekolah. Jadi ini mungkin ada kebijakan juga aset sekolah tentang kegiatan program sekolah ke kurikuler. Jadi termasuk English Camp ini memang sudah di-SK-kan juga di kegiatan program sebetulnya, namun belum terlaksana dengan baik dan insya Allah di tahun ini kita akan lakukan. Jadi untuk kelas 10 dan kelas 11 pada hari Sabtu minggu depan nanti. Jadi mulai start dari pagi mereka sudah membangun tenda itu sudah dimulai dengan konversi. Mungkin ada yang bertanya di sini, bagaimana kalau yang tidak tahu bahasa Inggris? Itu tidak dipaksakan karena ini bukan bahasanya kita. Jadi anak-anak segera membawa kamus dan membuat catatan. Kemudian mereka terapkan ketika berbicara meski itu terbata-bata atau masih bercampur ya. Itu fokus kami. Jadi tujuan di dalam kegiatan ini. Jadi insya Allah minggu depan pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan seperti itu. Jadi insya Allah bisa berjalan dari Bapak Ibu maupun peserta didik seperti itu. Mungkin ada lagi? Saya rasa program dari mereka memang sangat menarik dan kami juga para guru ini tertarik. Jadi kalau boleh sebelum kegiatan kita guru-guru dibekali juga biar cuma sehat bagaimana mengucapkan selamat pagi ke anak-anak, selamat sore, atau bertemu dengan mereka hal-hal apa yang kita tanyakan meskipun hanya kecil-kecil seperti itu. Ya, memang saya pikirkan juga itu dia. Saya melibatkan wali-wali kelas. Pasti ini memang suasananya akan fun, ada sedikit lucu, ada yang berpikir pokoknya berbicara saya apa? Tidak ada alasan sariawan. Alhamdulillah para kami sudah siap untuk belajar. Dia balik bahasa frontal. Don't touch me. Jadi mungkin saya akan perlu tenda dari sekolah dan anak-anak juga saya mau suruh cari misalnya tenda-tenda kecil supaya lebih asik mereka. Kemudian juga kita akan melibatkan kalau ada alumni yang suka ikut bisa sama-sama untuk terlibat sama-sama di dalam meramalkan kegiatan. Saya ada saran juga. Ya. Mengingat saya ini adalah player bot. Saya adalah player bot untuk bahasa Inggris ini. Jadi saya berharap di kegiatan nanti jangan buat lomba. Oh, tidak ada lomba-lomba. Enggak, maksudnya diambil kelompok atau kelas terbaik, jangan. Oh, tidak ada. Kalau misalnya diambil per orang boleh, tapi jangan diambil kelas karena terus terang saya tidak mampu untuk membimbing mereka dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya cuma di game bisa lah, tidak masalah. Cuman kalau yang lain saya tidak bisa. Tidak ada lomba. Artinya jangan sampai nanti terlanjur buat program, nanti akan ada yang kelas yang terbaik ya. Jangan. Tidak ada yang terlibat kalau cuma kalau games pasti dong butuh wali kelas. Tunggu, berarti yang akan membuka juga pakai bahasa Inggris. Iya. Tidak apa-apa, nanti akan diberikan tulisan jangan pakai bahasa Inggris yang ibu mau baca.
Kalau D pokoknya tulis D A begitu. D A Jelas. Iya. UNG siap. Saya buka and open this apa ya? Acaranya apa? Baik, jadi ini mungkin program ini kita akan lakukan saling berkolaborasi sama-sama. Jadi ada orang tua, komite, paling tidak sudah ada sedikit gambaran. Ada sambutan komite nanti. Harusnya begini, kita kolaborasi agar ini minggu depan ada bisa ada LDK, besoknya ada DP English Camp. Kan masih masuk juga di situ kan jiwa-jiwa kepemimpinan. Baru DP hari terakhir tafakur. DP hari terakhir tafakur. Jadi tak ikut satu kali terang PI. Tak ikut satu kali DP program di sini. Di sama Quran dan boleh saja. Boleh orang tua bisa, siapa tahu boleh libatkan orang tua. Kita bisa ikut. Alumni bisa datang pasien masuk Komite. kawasan ada tiket. Komite sedia tenda sendiri. Coba pasangnya Tidak ada tidak yang sama sakti. tiket. Tidak ada. Wah, nanti kami undang komite siap bikin tenda sendiri dengan keluarganya. Sediakan untuk tenda komite. Kalau yang sama saya Pak, sekarang. Yes. Perwakilan masyarakat sampai aja Kalau undang. dengan ayam, Perwakilan orang tua sampai terang undang. Bapak Kais boleh datang bikin tenda sendiri. jadi Ada ya. kan keterlibatan. Banyak bukunya. Jadi kalau Baru masuk tiket. Wah, termakan. Boleh nanti kita buat. Oke, insya Allah kita juga masih akan merancang kembali dan dirapatkan. Jadi ini mungkin program press program press ini banyak program press yang kita buat. Ya, Prof. Medis ya, maksudnya lagi kalau selesai ini. kalau di SMP Kuantan, Dia mau suruh bahasa Inggris kan? nah itu Pak Sumar kan. Kalau di Pati itu, apalagi kan terlambat. Nanti tahu bahasa Inggris mau lama. Tapi di luar. Medis yang malam. Jadi kalau di depan, Iya, sampai donde bahasa Inggris. hace apel bahasa Inggris. Ya, Baik, saya pesan untuk rapat perencanaan program kegiatan yang akan kita lakukan nanti, insya Allah. Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang baik terutama kepada peserta didik, karena target kita adalah kepemimpinan dari peserta didik itu sendiri, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mandiri, orang-orang yang kreatif. Kemudian di situ mereka orang-orang yang tidak selalu ketergantungan pada orang lain, dan artinya mereka bisa berusaha sendiri dengan apa yang potensi yang mereka miliki. Iya. Jadi saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu selaku orang tua, komite, kemudian ada peserta di sini dan guru untuk sama-sama bekerja sama tentang program kegiatan sekolah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kita berikan lagi untuk kita perbaiki demi perbaikan diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.